Baik, kita akan lanjutkan materi hari ini, hubungan Roh Kudus dengan keselamatan. Jadi saya berharap beberapa pertemuan yang sudah selesai sudah punya konsep yang benar tentang doktrin Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi, dan dibuktikan dengan ya sifat-sifat yang telah dimiliki, dan juga melihat dari tugasnya, peranannya, dan juga nama-namanya, dan juga pencurahan Roh Kudus sudah digenapi. Dan Roh Kuduslah yang hari ini bekerja di dunia ini untuk menolong, menuntun orang datang kepada Kristus melalui Injil, dan yang menuntun orang dari yang tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kemudian demikian juga bagi orang percaya yang sudah terima sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus juga bekerja untuk apa? Menuntunnya, membimbingnya supaya mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, hidup dalam sesuai dengan kehendak-Nya, dan setia mengiring Tuhan. Itu karena Roh Kudus. Hari ini kita melihat bersama-sama ya hubungan Roh Kudus dengan keselamatan. Kira-kira apa hubungan Roh Kudus dengan keselamatan? Ini penting. Apakah ada hubungan? Apakah ada hubungan Roh Kudus dengan keselamatan? Ada, Pak. Ada. Kira-kira apa hubungannya? Ya, tanpa Roh Kudus seseorang tidak dapat membuat kebenaran yang membawa pada keselamatan. Ya, tanpa Roh Kudus ya tidak membawa seorang kepada keselamatan. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Ada? Apa hubungan Roh Kudus dengan keselamatan? Hubungannya ada, betul, ya. Tapi apa kira-kira apa hubungannya? Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Roh Kudus yang menuntun seseorang kepada kebenaran. Oke, baik, si Tuhan. Ada yang lain selain Pak Peri? Ada yang lain? Yang anak muda ini? Roh Kudus yang menjadi jaminan kita untuk mendapatkan keselamatan, Pak. Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk mendapatkan keselamatan. Oke, luar biasa. Satu orang lagi. Roh Kudus memeteraikan keselamatan orang percaya. Ya, Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan bagi orang percaya. Ya, semuanya yang mahasiswa sampaikan itu benar. Cuma kita harus melihat bukti-bukti ayat Alkitabnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang peranan Roh Kudus berhubungan dengan keselamatan, tentunya harus didukung oleh fakta kebenaran dari Alkitab. Oke, baik. Coba kita perhatikan bersama-sama. Maka sebut di sini apa menjadi syarat orang masuk surga? Syaratnya apa? Syarat seseorang untuk memperoleh surga ataupun memperoleh keselamatan. Kalau agama, semuanya agama mengajarkan tentang yaitu usaha manusia dengan cara berbuat baik, beramal, ya saleh, dan yang lain-lainnya, atau mengikuti tuntutan dari agama. Maaf, bisa kalau saya bicara tolong di-mute dulu karena ini berisik ini ya. Nanti kalau udah saya kasih kesempatan baru dibuka mute-nya ya. Kalau saya bertanya mungkin bisa lanjut. Ini saya rekam supaya bisa nanti kemudian dikirim, bisa diputar ulang lagi ya. Baik, terima kasih. Jadi syarat untuk memperoleh keselamatan ataupun syarat seseorang masuk surga, yaitu syarat mutlak yang harus memiliki Roh Kudus. Ya, jadi syarat mutlaknya untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus memiliki Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang datang kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang dapat diselamatkan. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang bisa mengenal siapa Yesus. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang mampu dengan usahanya sendiri untuk memperoleh keselamatan.
sehebat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, sesaleh apapun, dia tidak akan pernah bisa ya memperoleh namanya keselamatan. Atau itulah sebabnya Roh Kudus itu diutus di tengah-tengah dunia ini yang telah dicurahkan itu. Jadi Roh Kudus itu bukan saja hanya untuk orang percaya, tapi Roh Kudus itu juga adalah untuk orang-orang yang tidak percaya, dalam arti ketika mereka mendengarkan Injil, mereka mendengarkan tentang berita kematian dan kebangkitan Kristus, Roh Kudus yang bekerja membuat mereka untuk apa? Mendengar, memahami, menuntun dari yang tidak percaya menjadi percaya. Tapi dengan Roh Kudus, seseorang bisa juga insaf dan tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Ya, orang berdosa. Nah, kesadaran bahwa dirinya orang berdosa, inilah yang akan menuntun dia bahwa dia butuh namanya pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk mengerti tentang dosa itu dan apa akibatnya bagi dirinya. Maka Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan dia akan dosa sehingga membutuhkan namanya kebenaran. Oke. Mari kita perhatikan bersama-sama ya, atau beberapa Alkitab atau ayat Alkitab yang membuktikan kebenaran bahwa syarat seorang masuk surga itu ataupun memperoleh keselamatan itu adalah Roh Kudus. Berarti di luar orang yang tidak memiliki Roh Kudus, maka tidak ada keselamatan. Garis bawah itu. Ya, orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus, orang yang tidak menerima Roh Kudus, dipastikan mereka bukanlah bagian dari kerajaan surga. Oke, mengapa demikian? Nah, ini yang kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi untuk seorang bisa masuk dalam kerajaan, yang pertama itu harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan air dan roh. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah dilahirkan dari roh. Ya, dilahirkan dari roh. Nah, pekerjaan dilahirkan oleh roh itu bukan pekerjaan manusia. Itu bukan pekerjaan dari dunia ini. Tapi pekerjaan dilakukan dari atas. Siapa? Adalah Allah sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, coba kita perhatikan Yohanes 3 ayat 5. Ayat yang sangat terkenal, yang sudah sering kita dengar. Ya, silakan minta tolong satu orang bisa baca. Satu orang saja. Hosiana atau siapa silakan bantu saya. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 15. Jawab Yesus, aku berkata kepada ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Yesus langsung yang mengatakan kepada seorang ahli Taurat namanya Nikodemus. Ya, seorang teolog yang pintar Taurat, ya. Tapi Tuhan berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, perhatikan roh, itu ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya tidak dapat masuk dalam kerajaan Kristus, kerajaan Allah, kalau seseorang tidak dilahirkan oleh roh. Manusia boleh dilahirkan secara fisik, manusia mengalami kelahiran dari orang tuanya, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Tetapi harus dilahirkan dari atas, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oke. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika seorang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, maka di dalam dirinya sudah ada benih ilahi. Ya, benih ilahi inilah yang akan membuat dia bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Oke, kemudian kita perhatikan, dilanjutkan lagi dengan Titus 3 ayat 5. Sama-sama 3 dan 5. Silakan Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya yang oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu itu dia telah menyelamatkan. Perhatikan, dia, Kristus telah menyelamatkan kita. Bagaimana proses seseorang diselamatkan di dalam Kristus, atau Kristus menyelamatkan kita?
Alkitab mengatakan bukan karena perbuatan baik. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa? Rahmatnya, permandiannya, bahkan dikatakan pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang. Ya, maka dia diselamatkan. Dan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Rahmat itu sama dengan kasih karunia, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, lalu kalau demikian, apakah mereka yang kita temui selama ini orangnya rajin berbuat baik, beramal, saleh dan yang lain sebagainya, dapat diselamatkan? Kalau menurut ayat Alkitab ini bukan karena perbuatan baik. Ya, bukan karena perbuatan baik, tapi karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke. Nah, ini penting sekali. Nah, di dalam ajaran Alkitab, saudara dan saya berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan. Kalau di agama lain adalah untuk memperoleh keselamatan. Kita berbuat baik, beramal dan yang lain sebagainya itu. Sekali lagi bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Beda ya? Ya, karena sudah diselamatkan maka wajib hukumnya harus berbuat baik, bahkan segala yang baik. Dan kita lakukan, kita kerjakan itu bukan untuk melengkapi keselamatan, bukan menyempurnakan keselamatan. Tetapi itu adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Memang kita harus berbuat baik. Ya. Jadi jelas ya. Jadi ini perbedaan kita dengan ajaran atau agama lain. Ya. Jadi jangan juga ya karena kita diselamatkan udah nggak usah berbuat baik, itu salah, keliru. Roh Kudus yang diam dan tinggal dalam kehidupan orang percaya justru menghendaki supaya kita berbuat baik. Ya. Coba dibaca dulu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Silakan. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat itu ya. Kata ini buatan Allah diciptakan di dalam apa? Di dalam Kristus. Untuk apa dikatakan? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik itu banyak ya. Pekerjaan yang baik itu segala yang baik. Dan itu dikatakan sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita ada di dunia ini sudah dipersiapkan bahwa kita yang sudah ditebus, sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yaitu harus berbuat baik. Makanya kalau orang Kristen yang takut Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh punya Roh Kudus, lihatlah buahnya. Ya, lihat perubahan hidupnya. Itu. Jadi tidak menjadi jaminan orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen tetapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Belum tentu orang itu memiliki namanya Roh Kudus ataupun sudah lahir baru, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian hal yang lain yang kita perhatikan, Roh Kudus menjadi sumber kehidupan rohani menuju kehidupan kekal. Ini tadi yang aku semua sampaikan bahwa dengan Roh Kudus yang menjamin kehidupan yang kekal, ya, kehidupan kekal. Yang mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita adalah Allah sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Coba kita perhatikan Yohanes 4 ayat 13-14. Yohanes 4 ayat 13-14. Silakan. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Ya, sini Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria, ya, tentang mutu air atau perbedaan air yang ada dalam sumur Yakub dengan air yang ditawarkan oleh Yesus. Air yang dalam sumur Yakub itu diminum haus lagi. Itu berarti sifatnya semu, sifatnya sementara. Dan itu kita butuhkan, semua butuhkan itu. Tapi melalui hal ini Yesus menawarkan apa? Atau menyampaikan tentang air yang diminum seseorang dan tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dikatakan akan diberikan ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksudkan di sini? Tidak haus untuk selama-lamanya. Artinya apa? Ya terus-menerus, bahkan dikatakan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Artinya apa? Memberikan kehidupan yang kekal. Siapa yang dimaksud dengan air itu? Kemarin kita sudah belajar ya simbol-simbol yang diberikan kepada Roh Kudus. Salah satu adalah air, figuratif. Ya, air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka diberikan air yang hidup, air hidup ataupun hidup yang kekal, ya, kehidupan kekal yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Ya. Lalu kita perhatikan selain itu Roh Kudus juga menginsapkan. Ya, Roh Kudus menginsapkan. Silakan bantu saya baca lagi Yohanes 6. Kita tidak baca semuanya tapi berapa ayat saja. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Coba dibaca yang silakan beberapa ayat saja, mungkin dimulai dari 8. Yohanes 16 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke, mari kita perhatikan. Ada beberapa kebenaran yang dijelaskan tentang Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Itu perhatikan kata menginsapkan. Menginsapkan, artinya menginsapkan itu adalah menempatkan kebenaran Injil begitu jelas di hadapan orang yang belum diselamatkan. Ya, bagi orang yang belum diselamatkan. Sehingga diakuinya sebagai kebenaran. Tadinya tidak mengerti, tidak tahu kalau itu adalah kebenaran. Kalau Kristus adalah kebenaran. Kalau Yesus adalah Tuhan. Tadinya tidak tahu. Tapi dengan pekerjaan Roh Kudus menginsapkan, akhirnya tahu kebenaran itu. Dan setelah tahu, diakuinya. Diterimanya sebagai juru selamat. Tapi kalau ditolak, ya, kalau ditolak, itu artinya dia menolak kebenaran. Mengapa ditolak? Karena bisa saja bukan bagian dari pilihan. Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Artinya apa? Semua orang Tuhan mau selamatkan. Tuhan mau supaya semua bertobat dan berbalik kepada Tuhan. 2 Petrus 3:9. Tapi kembali lagi kepada siapa yang dipilih dan siapa yang meresponi pilihan itu. Ya kan? Nah, semua ini pekerjaan dari Roh Kudus. Ada orang Roh Kudus itu sudah bekerja dalam hidupnya, diinsapkan akan kebenaran, tapi dia tolak. Ya. Tapi kalau orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan jauh sebelum dunia diciptakan, bahwa dia akan memperoleh keselamatan, dia tidak akan pernah tolak, tapi langsung menerima. Karena sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, bahkan sebelum dia lahir di dunia ini, sudah dipersiapkan. Mungkin itu adalah bagian dari kita semuanya. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah siapkan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang akan diselamatkan dari ratusan juta manusia di dunia ini. Bersyukurlah kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus.
Oke. Masih menginsafkan, kita perhatikan. Perhatikan, menginsafkan tentang dosa. Tadi dikatakan tentang dosa. Kenyataan dosa adalah karena tidak percaya kebenaran. Mengapa manusia hidup di dalam dosa atau diawali jatuh dalam dosa? Ya sebenarnya sudah tahu kebenaran, tapi tidak percaya kebenaran. Itu yang pertama. Ada yang tahu kebenaran, tapi tidak percaya kebenaran itu. Akibat dari ketidakpercayaan itu, dia tidak lakukan. Ya, dia tidak lakukan. Seperti Adam dan Hawa, tahu kebenaran nggak? Tahu. Sudah jelas larangannya. Sudah jelas mereka apa yang harus dilakukan sebagai bukti mereka taat kepada Tuhan. Tuhan sudah jelas perintahnya. Tahu kebenaran itu. Tapi mereka langgar. Ya, karena godaan setan, iblis. Itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Ada yang tidak tahu kebenaran sama sekali. Tidak tahu kebenaran sama sekali. Sehingga melihat segala sesuatu itu mungkin tidak menjadi masalah. Karena apa? Itu bukan dosa. Gitu. Ya. Bagaimana orang bisa tahu itu dosa? Karena ada hukum-hukum yang dia pahami. Misalnya contoh. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa membunuh itu dosa? Mencuri itu dosa. Berbohong itu dosa. Mengingini orang lain itu, punya orang lain itu dosa. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Bahwa itu adalah dosa. Hukum Taurat. Ya, karena betul. Karena ada hukum Taurat. Coba kira-kira kalau tidak ada hukum Taurat, manusia tahu nggak kalau itu dosa? Tidak, Pak. Tidak. Ya, makanya ada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Tidak, Pak. Ya. Jadi jelas. Ya. Semua aturan-aturan yang dibuat di dunia ini untuk kebaikan manusia banyak diketahui oleh manusia, tetapi sering melanggarnya. Nah, maka dia tahu itu ada hukumnya. Ada pasal-pasalnya. Ya, berapa lama akan dihukum. Ya, terutama yang tahu tentang hukum. Nah, itu. Mengapa? Karena dia tahu tapi dia langgar. Nah, akhirnya konsekuensinya apa? Yaitu harus mendapatkan risiko dari pelanggaran itu. Ini dosa. Jadi dosa itu apa? Hamartia. Nanti belajar ya kita namanya hamartia dari bahasa Yunani hamartologi, hamartia, tidak mengenai sasaran. Manusia sesungguhnya ingin melakukan kebenaran, tetapi tidak mengenai sasaran. Tidak sesuai dengan sasarannya Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Maka itulah dosa. Ya, jadi dosa itu adalah akibat dari tidak percayaan kepada kebenaran. Ya, kebenaran. Oke. Kemudian disabkan tentang kebenaran Kristus karena ia telah naik ke surga. Perhatikan ini dari ayat yang dibaca tadi itu. Nah, seseorang bisa tahu kebenaran tentang Kristus setelah naik ke surga, yaitu siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus, diinsafkan tentang Kristus. Berapa kali saya ulang-ulang dalam pertemuan kita sebelumnya, siapa yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan? Hanya mereka yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mereka yang memiliki Roh Kudus, karena hanya orang yang memiliki Roh Kuduslah yang dapat mengatakan dan percaya mengakui Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Bahkan percaya bahwa Yesus Kristus naik ke surga dan akan datang kembali. Itu siapa? Ya kita yang sudah diinsafkan oleh Roh Kudus akan kebenaran itu. Ya. Oke. Kemudian yang berikut masih di ayat yang dibaca tadi di ayat 11. Ini berhubungan dengan penghakiman. Nah, suatu saat setiap orang pasti dihakimi oleh Tuhan. Bahkan suatu saat semua akan menghadapi namanya tata pengadilan Kristus. Tapi sebelum menghadapi tata pengadilan Kristus, kita masih hidup di dunia ini. Roh Kudus sudah mengingatkan akan penghukuman yang akan kita terima
jika seseorang tidak bertobat. Ya, penghakiman Roh Kudus mengisapkan tentang penghukuman. Ya, karena setan musuh terbesar telah terhukum, maka kita perhatikan di sini penghukuman kepada setan bukan urusan kita, tapi penghukuman kepada orang-orang yang tidak percaya dikerjakan, diingatkan, diinsapkan oleh Roh Kudus. Makanya orang ya tahu ada hukum atau tidak itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita hari ini mengerti bahwa orang berdosa dihukum oleh Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu akan menginsapkan tentang penghakiman. Suatu saat kita akan dihakimi. Ya, dihakimi. Oke. Hal yang berikut, ini Roh Kudus melahirbarukan. Coba kita lihat beberapa tindakan tadi yang disebut tadi yang sudah dibaca Yohanes 3:5 dan juga Titus 3:5. Saya hanya tinggal menjelaskan. Coba diperhatikan kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Tentu kelahiran baru ini sudah sering kita dengar ya. Nah, sekarang apa artinya? Ya. Kelahiran baru itu adalah tindakan Allah melahirbarukan seorang ketika dia mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Dengan jalan mengaruniakan hidup kekal ke dalam kehidupan orang itu. Jadi siapa yang melahirbarukan seseorang? Itu adalah inisiatif, tindakan dari Allah sendiri. Allah yang berinisiatif. Saya lahir baru, saudara lahir baru, bukan pekerjaan kita. Tapi pekerjaan dari Allah sendiri. Pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ini kita perhatikan. Ini pekerjaan Allah khususnya Roh Kudus. Iman adalah persyaratan yang dituntut dari manusia yang memungkinkan Roh Kudus melakukan kelahiran baru dan firman Allah yang menjadi isi dari iman itu. Nah, perhatikan proses dari seseorang lahir baru itu gimana? Pertama dengar Injil, Injil tentang Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, itulah Injil. Setelah dia percaya, dikaruniakan iman, dia menjadi orang iman. Mengapa dia beriman? Karena dia percaya firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Ya, pendengaran tentang firman, pendengaran tentang Kristus, maka timbullah iman. Jadi perhatikan di sini, proses lahir baru itu tindakan Allah melalui Injil. Orang dengar Injil sehingga dia beriman, dan iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Iman itu bukan sesuatu yang kita ambil, kita raih. Bukan, tapi iman itu adalah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Lalu iman itu akan bertumbuh dengan apa? Dengan firman juga. Dengan firman yang kita dengar. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, nah semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Itu adalah karena apa? Firman. Ya, firman. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi itu kerjasama semuanya. Perhatikan. Jangan begini. Lahir baru, imannya besok. Gitu kan. Ya, lahir baru, ya udah nanti Roh Kudusnya tinggal beberapa hari kemudian. Tidak. Ketika orang sudah dilahirbarukan dan saat itu juga dikaruniakan iman. Ketika orang dikaruniakan iman dan pada saat itu juga firman Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupannya. Gitu. Makanya itu tidak bisa dipisahkan. Orang beriman katanya tapi tidak suka dengan firman, itu bertentangan. Ya. Orang yang beriman kepada Kristus pasti mencintai firman, hidup dalam firman. Inilah bukti orang sebenarnya disebut orang yang sudah lahir baru, ya, sudah lahir baru. Oke. Perhatikan ciri-ciri orang yang lahir baru. Nah, ciri-ciri orang yang lahir baru. Perhatikan di sini. Terjadinya seketika. Jadi bukan proses yang panjang. Seperti tadi yang saya bilang. Hari ini terima Yesus, besok beriman. Setelah besok beriman, besoknya terima Roh Kudus. Seperti ada tahapan waktu ya. Ya.
tahapan bertahap, hari ini, hari esok, hari enggak. Jadi itu seketika. Mengapa? Ketika Tuhan melahirbarukan melalui pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, pada saat itulah terjadi namanya dikaruniakan kepada kita Roh Kudus. Oke. Nanti sudah dibaca ya, sudah pernah dibaca Efesus ya, Efesus 1. Coba dibaca, diulang lagi, mengingatkan. Ini sudah pernah kita baca berapa kali. Efesus 1, coba minta dibaca mulai dari ayat yang ke-12 sampai 14. Silakan. Efesus 1 ayat 12 sampai 14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, nah perhatikan beberapa itu. Itu prosesnya panjang atau saat itu juga. Seseorang mengalami saat itu juga kan? Gitu, ketika gitu. Saya ilustrasikan, mungkin masih ingat ya. Kalau kita makan cabai itu pedasnya pas kita makan atau besoknya atau nanti beberapa jam kemudian? Pas kita makan, Pak. Ya pas kita makan, ya kan? Di situ. Nah, artinya apa? Maksudnya di sini, pada saat Allah bekerja melalui pribadi seorang, melahirbarukan, terjadi pada saat itu, dilahirbarukan, dikaruniakan iman, dan pada saat itu memperoleh keselamatan. Ya, iman itu yang membawa dia kepada keselamatan. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, ini adalah pekerjaan dari Tuhan itu sendiri. Oke, kemudian seseorang yang sudah dilahirbarukan, sudah beriman dan terima Yesus tentu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya, dia harus apa? Bergantung kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi tidak lagi bergantung kepada pengalaman emosi, ataupun keterlibatan emosi. Mau ditekankan di sini, hati-hati ya. Maksud saya di sini, jangan sampai kita memahami orang yang didiami Roh Kudus atau hidup Roh Kudus dalam kehidupannya karena pengalaman-pengalaman emosional. Belum tentu. Ya, orang yang di ibadah misalnya ya, kita lihat berapi-api, bersemangat, ya kan? Nah, luar biasa. Ya, haleluyanya tidak pernah berkeputus-putusan, puji Tuhan yang nggak pernah berkeputusan. Itu tidak menjadi jaminan seseorang sudah didiami oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak. Tetapi bisa juga itu adalah bagian dari orang yang sudah memang didiami oleh Roh Kudus. Ya. Lalu bagaimana kita bisa melihat bedanya? Ya, lihatlah dalam kehidupannya sehari-hari ke depan. Apakah orang yang tadi menyanyi puji Tuhan, haleluya di gereja itu dengan semangat, hidupannya sehari-hari, seperti Kristus hidup? Kan dikatakan, orang yang sudah percaya kepada Kristus berarti wajib hidup seperti Kristus. Tapi kalau dia jauh dari seperti Kristus hidup, malah hidup seperti setan, ke dunia, kedagingan, ya berarti tidak sesuai dong. Nah kan, padahal di gereja tadi kita lihat sepertinya emosional sekali, ya berapi-api, semangat dan yang lain. Jadi bukan. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi itu. Berikut, ya hasil atau akibat dari orang yang sudah lahir baru. Yang pertama, 2 Korintus 5:17. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Barangkali sudah kita hafal ini, apalagi hamba Tuhan. Sudah hafal ayat ini. Ya, silakan. 2 Korintus 5:17. Inilah hasil dan akibat yang orang yang sudah mengalami lahir baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kita ini ciptaan baru. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, Alkitab katakan ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ini kebenaran. Jadi gini,
kalau seorang sudah mengalami lahir baru, berarti kehidupan yang lama itu dikikis, bukan hanya dikikis, ditinggalkan, ditanggalkan, kata Paulus, ya, ditanggalkan, sekalipun proses. Tapi kalau orang karena katanya lahir baru tapi masih hidup dalam kehidupan lama, nah ini dipertanyakan lahir barunya apakah benar atau tidak itu, ya. Jadi itu ciptaan baru. Namanya ciptaan baru berarti semua harus diperbaharui. Pikirannya diperbaharui, perasaannya diperbaharui, tindakan diperbaharui, seluruh kehidupannya diperbaharui. Terjadi secara progresif terus-menerus. Ya. Nah, itulah butuhnya kita firman dan Roh Kudus, ya. Kemudian diberikan hidup baru. 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya. Orang hidup baru, lahir daripadanya, hidup baru. Berarti ada hidup yang lama. Hidup yang lama itu hidup dengan kedagingan. Hidup yang lama yang membawa kepada kebinasaan. Hidup yang lama di luar Kristus. Hidup yang lama akan membawa kepada penghukuman. Itu hidup lama. Ya, hidup lama yang tidak membawa kepada kepastian apapun, tetapi sekarang hidup baru itu membawa kepada bukan saja kedamaian sejahtera, ketenangan, tetapi juga membawa kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan kekal, ya. Nah, itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Bersyukurlah kalau saudara-saudara ini sudah memiliki hidup yang baru, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan apa perbedaan, ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti, apa perbedaan keberadaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Beda atau sama? Keberadaannya, bukan bicara pribadinya, keberadaannya. Berarti keberadaan itu kehadirannya atau eksistensinya. Ya, apa perbedaannya? Berbeda atau tidak? Zaman perjanjian lama dan setelah zaman perjanjian baru, terutama setelah pencurahan Roh Kudus dan lahirnya gereja. Dan gereja yang terus gereja bertumbuh hari-hari ini. Ya kan? Apa bedanya? Apa bedanya? Ada perbedaan tidak kira-kira? Ada perbedaan tidak? Bisa kasih masukan? Ada? Mungkin pendapat? Ada perbedaan dalam hal keberadaan. Keberadaan bukan hal pribadi ya. Kalau pribadi Roh Kudus itu ya tidak pernah berbeda. Dulu, sekarang, sampai selamanya dia tetap pribadi Roh Kudus. Tapi ini keberadaannya, kehadirannya. Ada, Pak. Apa itu? Kalau di perjanjian lama keberadaannya belum turun ke bumi, Pak, masih dijanjikan. Tapi kalau di PB Allah sudah memberikannya kepada umat manusia setelah Yesus naik ke surga. Oke. Kalau di PL masih dalam bentuk perjanjian Roh Kudus dicurahkan ya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sudah ada di bumi. Roh Kudus sudah ada di bumi. Nah, dong bertanya begini, Roh Kudus itu kan Allah, dia maha hadir. Ya kan? Bisa hadir, berarti kalau namanya maha hadir tidak bisa dibatasi. Hadir zaman PL, hadir zaman PB. Nah, pada saat kita perhatikan, pada saat Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan akan diutus apa? Roh Kudus. Pada saat itu kan Yesus berbicara di mana? Di dunia. Nah, kalau kita coba pahami seperti logikanya manusia, seolah-olah pada saat itu, seolah-olah ya, Roh Kudus tidak ada di dunia. Karena dikatakan aku pergi, setelah aku pergi, mengutus penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, itu Roh Kudus. Itu ya. Nah, inilah penting kita bisa bedakan antara kehadiran Roh Kudus dalam PL dan perjanjian baru. Ya. Di dalam kehidupan orang percaya terutama. Di dalam kehidupan orang percaya. Ya, dalam kehidupan orang percaya. Kalau Roh Kudus itu, ya, karena dia sifatnya maha hadir, dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Tapi kalau kehadiran bagi orang percaya ini,
ya yang perlu kita pahami ya bagi orang percaya. Perbedaannya gimana? Coba kita lihat ya. Oke. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita tolong Kejadian 6 ayat 3. Silakan satu orang baca. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Perhatikan ayat ini. Dikatakan rohku, yaitu Roh Kudus, tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Gitu. Tidak selama-lamanya. Berarti kalau tidak selama-lamanya, bagaimana itu? Sifatnya apa? Sementara, Pak. Sementara. Ya, sementara. Ya, tidak tinggal diam untuk selamanya, ya kan gitu ya. Lalu perhatikan, berarti tidak tetap atau dikatakan tidak permanen. Gitu. Alkitab katakan gitu ya, tidak tetap atau tidak permanen. Ini perjanjian lama. Lalu kita perhatikan dalam perjanjian baru. Yohanes 14:16. Silakan. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, perhatikan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu dimaksudnya siapa itu? Roh Kudus, Pak. Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Beda atau sama dengan perjanjian lama? Beda, Pak. Beda. Ya kan, perbedaannya di mana? Tinggal dalam hidup manusianya, Pak. Ya, yaitu dikatakan berdiam. Ya. Berdiam, ini berdiam atau bukan pendiaman ya, maksudnya berdiam secara permanen. Ya, permanen. Berarti berdiam untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ya. Jadi ini yang dijanjikan oleh Tuhan dan itu sudah digenapi. Roh Kudus sudah hadir. Nah, ini yang perlu. Jadi ya bedanya itu tidak. Bedanya. Kalau tadi di PL sudah dikatakan tidak tinggal selamanya, tidak tetap tinggal, tidak secara permanen, tetapi dalam perjanjian baru setelah pencurahan Roh Kudus itu tinggal, ya, atau berdiam selamanya bagi diri orang percaya. Masih kita perhatikan beberapa ayat yang lain, ya. Roh Kudus mendiami orang percaya. Kata mendiami di sini berarti tinggal dalam diri orang percaya. Coba kita perhatikan ayat yang ke-37, silakan baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus, sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Diperjelas oleh Yesus di ayat 39, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima, bahkan dikatakan roh yang akan mendiami, roh yang akan tinggal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kata diterima atau kata didiami berarti tinggal, sama dengan seperti tinggal untuk selama-lamanya. Ya, selama-lamanya bagi diri orang yang sudah percaya. Ya, oke. Kita perhatikan, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang percaya dalam Yesus tanpa terkecuali. Jadi tidak ada syarat yang lain kecuali iman kepada Kristus. Jadi syaratnya adalah iman kepada Yesus. Oke, ketika seorang sudah beriman kepada Yesus, otomatis. Jadi sekali lagi otomatis. Maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Gitu ya. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupannya.
Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ini yang memberikan jaminan siapa? Yang memberikan jaminan siapa? Yesus. Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri. Nah, kalau Yesus yang sudah menjamin, masa kita mau ragu? Ya kan? Ya, oke. Nah, ini. Oke, kita lihat lagi. Ya, beberapa ayat lagi. 2 Korintus 1 ayat 22. Ya, 2 Korintus 1 ayat 22. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 8. Minta tolong baca. Silakan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke. Nah, perhatikan. Lanjut lagi baca. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ya. Dia kata materaikan itu tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus di dalam hati. Memberikan Roh Kudus di dalam hatinya siapa? Di dalam hatinya yang sudah percaya kepada Kristus. Artinya Roh Kudus berdiam di dalam hati seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi karena Roh Kudus diberikan sebagai suatu karunia, maka tidak hal yang dapat diperbuat oleh seorang kecuali menerimanya. Maksudnya di sini, ketika Roh Kudus sudah bekerja di dalam kehidupannya, maka itulah yang menuntun dia menjadi percaya kepada Kristus. Nah, ketika sebaliknya, ketika dia percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus yang berkarya menuntun dirinya untuk percaya dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Dan tidak bisa menolaknya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja. Ya kan? Jika Roh Kudus sudah bekerja, manusia tidak mampu untuk menolaknya. Makanya orang yang menolaknya berarti orang yang belum dipilih. Kalau orang yang sudah menerimanya, berarti itu memang sudah dipilih. Dan pilihan itu sudah direncanakan Tuhan bagi dirinya. Nah, hari-hari ini kita nggak tahu siapa yang dipilih atau tidak. Ya kan? Nah, bagaimana bisa kita tahu? Ya. Bisa kita tahu ketika kita menginjil menolak. Nah, kemungkinan, baru kemungkinan karena dia masih hidup di dunia ini. Tapi belum tentu yang hari ini kita injili menolak lalu seterusnya menolak, belum tentu juga. Tapi kalau dia menolak dan sampai matinya, berarti dia bukan orang yang dipilih. Bukan bagian dari yang dipilih. Gitu. Ya. Makanya dalam penginjilan itu kan selalu kita ini tidak pernah memaksa orang untuk percaya terima Yesus. Bahkan di bawah ancaman. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Pada saat kita beritakan Injil, terima Yesus, berarti memang sudah dipersiapkan. Sebelumnya. Tapi kalau ditolak, ya kemungkinan dua kemungkinan. Masih belum saat yang tepat. Atau yang kedua, memang dia nggak dipilih. Maka kita tahu. Dari mana? Mati di dalam ketidakpercayaan kepada Kristus. Nah itu udah pasti, berarti bukan pilihan. Ya, jadi jangan kita lihat hari ini dia menolak, berarti orang itu tidak dipilih. Belum tentu. Ada proses, ya masih jangka panjang selama hidup di dunia ini. Baik, jadi ketika sekali lagi, ketika Allah bekerja melalui Roh Kudus, maka seseorang tidak dapat menolaknya. Ya. Dia akan menerimanya. Jadi hanya ada menerimanya. Oke ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian Roh Kudus diberikan pada waktu diselamatkan. Coba kita perhatikan beberapa ayat Alkitab lagi. Efesus 1 ayat 13 tadi yang sudah dibaca ya. Jadi ulang lagi, minta tolong baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, sekali lagi bagaimana seorang bisa menerima keselamatan atau diselamatkan? Yaitu pertama dikatakan mendengarkan firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Itu Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Berarti berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup.
Nah, ketika kamu percaya, maka dimateraikan atau dijamin oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Nah, ini luar biasa. Jadi, inilah hubungan Roh Kudus dengan keselamatan. Yang menjamin seseorang memperoleh keselamatan itu adalah Roh Kudus. Perhatikan pernyataan ini menegaskan apa? Menegaskan bahwa orang yang belum diselamatkan tidak memiliki Roh Kudus. Ini sekaligus. Ini. Orang yang belum diselamatkan berarti tidak memiliki Roh Kudus. Mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan pada saat orang diselamatkan. Perhatikan ya. Roh Kudus diberikan kepada seseorang pada saat diselamatkan. Berarti sebelum diselamatkan dia tidak punya Roh Kudus. Ya. Jadi pada saat yang sama orang percaya dimateraikan sebagai tanda milik dari Allah. Pada saat seorang sudah dimateraikan karena iman percayanya, maka dia sudah sah menjadi milik Tuhan. Diselamatkan. Itu bedanya ya. Tuh, luar biasa. Oke. Hanya buat pernyataan begini. Setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Amin. Amin, Pak. Nah ini. Jadi ini pernyataan penting. Setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memiliki Roh Kudus dalam dirinya, itu udah pasti. Karena yang mengerjakan itu, yang mengaruniakan itu adalah Allah sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Kita tolong silakan baca. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan pernah mengutuk Yesus. Ini ya. Tidak akan pernah berkata, mengatakan hal itu. Justru mempermuliakannya, meninggikannya, mengagungkannya. Kalau masih ada hari-hari ini yang mengutuk Yesus, mengucilkan Yesus, merendahkan Yesus, mengabaikan Yesus, itu pertanda memang belum punya Roh Kudus dalam kehidupannya, belum diselamatkan. Ya. Tapi bagi orang yang sudah diselamatkan, percaya mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, itu pekerjaan dari Roh Kudus. Sudah jelas dikatakan di sini ya. Ini dikatakan tidak ada seorang pun, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat ada dua pengertian. Pengertian pertama, orang tidak akan pernah mengaku Yesus Tuhan karena dia belum percaya, karena dia belum punya Roh Kudus. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak lain adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, ya, orang menolak Yesus sebagai Tuhan, berarti dia belum punya Roh Kudus, Roh Kudus belum bekerja dalam kehidupannya. Tapi orang yang percaya kepada Kristus mengaku Yesus Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pengertian yang sangat tepat, ya kan? Nah, oke. Makanya kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara udah punya Roh Kudus. Ya, kita udah punya Roh Kudus. Roh Kudus itu udah berdiam dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Alkitab katakan bukan milik Kristus. Sekali lagi, orang yang tidak memiliki Roh Kudus bukan milik Kristus. Coba kita lihat beberapa ayat Alkitab. Roma 8 ayat 9. Silakan. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetap jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, perhatikan nih. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus,
tidak memiliki Roh Kudus, maka dikatakan bukan milik Kristus. Jadi orang yang tidak memiliki Roh Kudus, maka tidak menjadi milik Kristus, bukan milik Kristus. Orang memiliki Roh Kudus, maka dia menjadi milik Kristus. Pastikan saudara sudah menjadi milik Kristus. Ya, kalau saudara sudah menjadi milik Kristus, berarti saudara ini adalah memiliki Roh Kudus. Pastikan memiliki Roh Kudus, maka kita milik Kristus. Sebaliknya juga demikian. Oke. Nah ini Roma 8:9 mengatakan demikian. Oke. Masih kita perhatikan di ayat yang selanjutnya. Silakan dibaca. Jika orang itu bukan milik Kristus, dengan sendirinya Tuhan Yesus tidak berkewajiban menyelamatkannya. Orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jika seorang itu bukan milik Kristus, dengan sendirinya Tuhan Yesus tidak berkewajiban menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkan mereka yang tidak percaya kepada Injil, yang tidak percaya kepada Kristus? Ya kan? Nah, orang itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu dampaknya, itu akibatnya, itu risikonya. Ya, oke. Kemudian kita perhatikan ayat yang lain. Ya, ayat yang lainnya, Roh Kudus adalah materai jaminan bahwa kita akan memperoleh kerajaan surga. Efesus 1:13 tadi sudah dibaca. Ya, saya ulang, saya jelaskan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Perhatikan yang di garisnya, di garis bawah, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Yang kedua adalah jaminan. Kalau tadi dimateraikan, sekarang jaminan. Jadi katakan memperoleh seluruhnya itu apa? Penebusan menjadi kita milik Allah. Ya, menjadi miliknya Tuhan. Bahkan untuk memuji kemuliaannya. Itu luar biasa, puji Tuhan. Kan? Nah, jadi kita ini sudah menjadi bagian dari kerajaan surga. Mengapa? Karena kita sudah percaya kepada Kristus, dimateraikan oleh Roh Kudus, dan kita sudah menjadi miliknya, maka kita adalah bagian dari kerajaan surga, bahkan hidup di dalam kerajaan surga itu. Nah, itu luar biasa. Kemudian kita perhatikan ayat selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 21-22. Silakan satu orang baca. 2 Korintus 1:21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi hidupnya atas kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke, perhatikan ungkapan dikatakan di sini ya. Kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, perhatikan garis yang di garis bawahi, memateraikan tanda miliknya. Memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan siapa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Segala yang dikatakan di sini sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang disediakan bagi kita? Ya, kehidupan kekal dan memperoleh kerajaan surga. Nah, itu luar biasa. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini bukan sekedar makan dan minum, bukan sekedar menikmati apa yang di dunia ini. Tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi tujuan hidup kita adalah menuju kepada kerajaan surga yang disediakan oleh Tuhan. Dan semuanya itu akan kita peroleh. Mengapa akan kita peroleh? Karena Roh Kudus yang memberikan jaminan kepada kita. Itu luar biasa, ya. Jadi berbahagialah bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 5. Silakan.
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal-hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk apa? Itu yang mengaruniakan roh, mengaruniakan, memberikan roh kepada siapa? Kepada kita yang sudah percaya. Untuk menjadi apa? Sebagai jaminan. Jaminan itu apa? Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa yang disediakan segala sesuatu bagi kita? Bukan harta dunia ini. Bukan apa yang ada di dunia ini yang sifatnya semu. Tapi ini adalah harta surgawi yang kekal. Yang tidak pernah ngengat. Dia tidak pernah berkarat. Ya kan? Dia sifatnya adalah kekal. Itu yang disediakan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Yang menjamin adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi Roma 8 ayat 14 ayat 16. Kita tolong baca lanjut. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, perhatikan ayat ini. Ini banyak kebenaran yang meneguhkan iman kita, yang menguatkan iman kita. Ya, Roh Kudus itu akan bersaksi bersama dengan roh kita waktu penghakiman bahwa kita adalah anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat menguatkan iman kita ya. Bahwa pertama Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, anak-anak Allah. Maka pada saat seseorang jatuh dalam perbuatan dosa, Roh Kudus itulah mengingatkan kita supaya kita bertobat dan kembali kepada kebenaran. Gitu ya. Dan Roh Kudus itu akan bersaksi dengan setia di dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah kita menyangkal Tuhan, menyangkal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Akan selamanya bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Paham maksudnya di sini ya? Maka seseorang yang sudah dikaruniakan oleh Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Sekali lagi, ini penting, pahami baik-baik ya. Seseorang yang sudah dikaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupannya, Roh Kudus berdiam dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Oke, mengapa? Karena Roh Kudus itulah yang akan bersaksi dalam dirinya bahwa dia adalah anak-anak Allah, bahwa dia adalah milik Kristus. Apapun godaannya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, yang bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bisa paham ya? Makanya sekali lagi, tidak akan pernah seseorang meninggalkan Yesus, pindah agama lain, percaya agama lain, percaya Allah lain. Tidak akan pernah terjadi itu. Kalau Roh Kudus sudah ada tinggal dalam kehidupannya. Ya. Tapi kadang orang bertanya begini, buktinya Pak, itu banyak itu orang Kristen. Jadi pindah agama, memeluk agama lain hanya karena calon suami, calon istri menikah dengan yang tidak seiman. Nah, itu kan sering pertanyaannya kan. Padahal dia dulu guru sekolah minggu, dulu dia pemuda yang aktif, bahkan dia dulu pendeta, dulu pernah sekolah teologi. Maka saya tegaskan, segala aktivitas, segala kegiatan yang disebutkan tadi itu tidak menjadi jaminan orang yang sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Berarti dia Kristen hanya emosional, Kristen karena tradisi, Kristen karena agama, Kristen karena aktivitas. Bukan karena Kristen yang dilahir barukan. Kalau Kristen yang sudah lahir barukan, Roh Kudus dalam kehidupannya,
tinggal dalam hidupnya, sekali lagi tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dia akan tetap setia mengiringi Yesus. Sekalipun namanya Kristiani, akhirnya memeluk agama lain. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebenarnya dia belum lahir baru. Orang lahir baru ya belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan berarti belum ada Roh Kudus. Belum tinggal dalam kehidupannya. Sekalipun namanya siapa? Namanya disebut misalnya Yohanes, Lukas, Markus, nama itu semua tidak menjadi jaminan, ya kan? Cahya Waloni. Ya, dan yang lain sebagainya. Oke, paham maksud saya di sini ya? Oke, baik. Kita perhatikan, lanjutkan lagi. Roma 8 ayat 17, silakan baca. Dan jika kita adalah anak, waris, ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita bersama-sama Dia, kita juga dipercayakan bersama-sama dengan Dia. Oke, perhatikan ini. Ini apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang sudah menjadi anak. Apa dijanjikan Tuhan? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Ahli waris yang akan menerima janji-janji Allah. Apa saja janji-janji Allah yang akan kita terima bersama dengan Kristus? Ya udah pasti. Ya tentang kerajaan surga. Udah pasti tentang keselamatan. Kehidupan yang akan datang. Kehidupan untuk selama-lamanya. Bahkan kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan Yesus untuk selama-lamanya. Akan hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Akan memerintah bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Bagi orang yang sudah menjadi anak. Ya. Nah, jadi kita ini ahli waris. Namanya ahli waris itu berarti berhak menerima janji, menikmati janji, hidup dalam janji Tuhan. Dalam janji Tuhan. Akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah sedang dan akan masuk ke sana. Ya, akan masuk ke sana. Oke, jadi kita belum masuk ke yang dijanjikan Tuhan itu, tapi sudah pasti janji itu. Janji itu sudah pasti ada di dalam kehidupan kita, tapi menikmati janji itu nanti akan datang. Oke, mari itu. Jadi kita lihat lagi. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Terlalu banyak ayat Alkitabnya menunjukkan data fakta tentang hubungan Roh Kudus dengan keselamatan. Ya silakan. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan. Ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya. Sama menyuruh, mengaruniakan. Ya. Menyuruh roh anaknya itu Roh Kudus ke dalam hati kita. Ya, sehingga dengan roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapa yang dapat memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa? Ya, hanya kita yang sudah percaya kepada Kristus. Hanya kita yang sudah memiliki Roh Kudus. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Karena kita sudah menjadi anaknya, maka kita ahli waris. Akan berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya, seperti katakan dari kitab Korintus ya. Nah, oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan, apa artinya kepenuhan Roh Kudus? Kalau didiami Roh Kudus tadi sudah mengerti ya. Jadi apa bedanya? Perbedaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau setelah pencurahan Roh Kudus sudah jelas ya. Lalu bahwa Roh Kudus ini berperan di dalam keselamatan, melahirbarukan, menjadi kita ahli warisnya, memperoleh kerajaan surga, memperoleh semuanya apa dijanjikan oleh Tuhan. Inilah bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, pribadi dari Allah itu sendiri. Itu tidak semua bisa dikerjakan. Tidak mungkin itu dikerjakan oleh yang bukan dari Tuhan.
Ya, itu tidak bisa dikerjakan yang bukan dari Tuhan. Maka Roh Kudus itu bukan saja dikatakan dia pribadi, tapi dia adalah pribadi ilahi sendiri. Karena semua yang dikerjakan tadi itu hanya mampu dikerjakan oleh Allah sendiri. Maka Roh Kudus itu adalah Allah. Sekali lagi, maka Roh Kudus adalah Allah. Mengapa? Karena pribadi Roh Kudus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah dan tidak dapat dikerjakan oleh yang lainnya. Ya, oke, baik. Ada mungkin diskusi sebelum kita lanjutkan dengan pengertian dipenuhi oleh Roh Kudus atau kepenuhan dari Roh Kudus. Silakan. Halo, Jika ada.